Lihat nih, semua anggota yang ada pada himpunan anak. Pertama ada Ayu. Ayu itu kan anak dari Ibu Malang, sehingga Ayu kita pasangkan ke Ibu Malang. Lalu kalau misalkan Ayu bilang, saya nggak mau ibu saya bermarah saja, tapi saya juga mau ibu mendekati ibu saya. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kenapa kira-kira? Karena nggak mungkin satu orang anak punya dua orang ibu kandung. Ya, logikanya seperti itu. Jadi pasti setiap anak itu hanya memiliki satu ibu kandung, yaitu seorang yang melahirkan dia, gitu kan? Sehingga Ayu hanya boleh merasakan tempat satu ke Ibu Malang. Begitupun juga dengan Gaya dan Yasmin. Nah, misalnya ada Anissa. Kira-kira boleh nggak Anissa itu tidak terpasangkan sama sekali ke anggota himpunan ibu? Boleh. Karena dia yang kayak ibu. Ini tidak boleh. Rasanya ibunya kayak situ. Oke anak-anak, harap tenang semuanya. Jadi tidak boleh kan? Kita harus tahu nih ibu si Anissa siapa. Misalkan ibu Anissa itu Ibu Yanti, betul sih Ibu Yanti. Maka pasti Anissa itu kita pasangkan ke Ibu Yanti. Gitu. Logikanya mungkin nggak seorang anak tidak memiliki ibu kandung? Nggak mungkin. Ya. Kalau misalnya dia nggak punya ibu kandung, dia pasti tidak terlahir di dunia ini. Maka bisa kita simpulkan bahwa pada konteks relasi terbentuk adalah anak dari, maka setiap anggota himpunan di domain itu pasti terpasangkan ke anggota himpunan kodomain, dan dia tepat dipasangkan hanya satu gitu. Dan dia juga tidak boleh tidak terpasangkan sama sekali, kayak seperti konteks Anissa tadi. Nah, bagaimana kalau relasinya itu kita ubah dengan himpunan yang sama, seperti
di anggota himpunan kodomai dan dia dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan kodomai. Ibu akan memberikan langkah-langkah untuk kalian bisa menentukan bahwa suatu relasi itu apakah merupakan fungsi atau bukan. Gitu. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, cek apakah semua anggota himpunan di domai memiliki pasangan. Yang kedua, apakah pasangannya tepat satu? Nah, langkah-langkahnya yang pertama, cek apakah semua anggota himpunan domain itu memiliki pasangan. Dan misalnya pada kasus ini semua anggota domainnya punya pasangan atau tidak? Punya. Maka kita bisa lanjut ke langkah kedua. Kalau misalkan dia tidak terpenuhi langkah pertama, seperti langkah yang ini, dia kan ada satu anggota nih yang tidak memiliki pasangan, maka nggak perlu lanjut. Pada kasus ini ada satu anggota yang tidak terpasangkan nih ke anggota kodomai, sehingga dia tidak terpenuhi syarat yang pertama, maka kita nggak perlu lanjut lagi. Dan kita bisa simpulkan bahwa pada kasus ini dia bukan merupakan fungsi. Nah, kalau kasus yang ini langkah pertama terpenuhi, maka kita lanjut ke langkah kedua. Apakah pasangannya itu tepat satu? Tepat satu ya. Semua di anggota himpunannya tepat satu terpasangkan. Maka kasus ini merupakan fungsi. Sedangkan ini bukan merupakan fungsi. Karena langkah pertama sudah tidak terpenuhi, apalagi langkah kedua. Begitulah dia cara menentukan apakah suatu relasi itu merupakan fungsi atau bukan fungsi. Oke, agar